Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 1 kelas 9 semester 1 halaman 47 sampai 49. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk dan mulai dari soal yang pertama. Oke, kita perhatikan soalnya dulu dan kemudian perhatikan pilihan yang disediakan. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut A. Epididymis, vas deferens, C. Spicula seminalis, atau D. Tubulus seminiferus. Bagian untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apakah sistem reproduksinya pada pria atau pada wanita. Dan kalau mengaca pada soal, ternyata sistem reproduksi yang berkaitan dengan soal ini adalah sistem reproduksi pria atau laki-laki. Ya, karena pada soal ada kata sperma yang berhubungan dengan pria atau laki-laki. Nah, Gen, kalau berkaitan dengan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki atau pria, kalian dapat temukan penjelasannya pada halaman 9. Adapun karena pada soal disebutkan berkaitan dengan produksi sperma dan hormon testosteron, maka ini berkaitan juga dengan yang namanya proses spermatogenesis yang penjelasannya ada di halaman 14. Dan ternyata setelah Gen Sukses baca-baca penjelasannya sedikit di buku paket IPA tempat soal ini berada yang kalian pegang juga, maka jawabannya ada di halaman 14. Jadi kalian coba buka aja di halaman tersebut. Oke kan? Coba kita bahas sama-sama ya. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron ini disebut dengan tubulus seminiferus. Kalian bisa lihat pada gambar Gen. Oke, tubulus seminiferus ini adalah jaringan berbentuk seperti pembuluh-pembuluh kecil yang terkumpul dan merupakan bagian terbanyak di testis. Kalian bisa lihat strukturnya pada gambar di mana testis ini berada atau di mana bagian dalam testis yaitu tadi tubulus seminiferus ini berada. Oke. Jadi sel dan jaringan yang ada di tubulus ini berperan dalam proses pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur pada perempuan. Oke Gen, dengan demikian bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron adalah bagian tubulus seminiferus. Adapun untuk bagian epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis, ini dapat kalian baca penjelasan singkatnya pada halaman 9. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang benar adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. B. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma. C. Uretra berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Atau D. Vas deferens berfungsi sebagai tempat produksi sperma. Bagian ini masih berkaitan dengan alat reproduksi laki-laki atau pria dan juga fungsinya. Jadi kalian bisa baca-baca pembahasannya pada halaman 9 tadi. Nanti kalian akan menemukan tabel seperti gambar berikut. Nah, tinggal kita cocokkan mana pernyataan yang benar dari pilihan jawaban pada soal. Langsung kita coba jawab Gen. Untuk pilihan A itu tadi adalah skrotum. Kalau kita baca dari pembahasan, didapat bahwa skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Sehingga skrotum dapat juga diartikan sebagai pembungkus testis yang ada di dalamnya. Jadi untuk opsi A ini kita anggap benar ya untuk sementara. Jadi kita cek dulu jawaban yang lain. Oke, lanjut untuk opsi yang B, tubulus seminiferus. Ini merupakan bagian dari testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Ini fungsinya yang benar ya Gen. Nah, ini sudah kita bahas di soal sebelumnya juga yang pertama tadi. Nah, sedangkan pada opsi jawaban B pada soal disebutkan bahwa tubulus seminiferus berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma, sehingga opsi B kita anggap salah. Kemudian untuk opsi C, uretra.
ini sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, sedangkan tempat pematangan sperma yang dimaksud oleh opsi C adalah bagian epididymis, sehingga opsi C juga kita anggap salah. Lanjut ke opsi D, vas deferens, bagian penghubung epididymis dan uretra. Nah, untuk opsi D jelas salah karena tempat produksi sperma adalah testis. Jadi dengan demikian, pasangan bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya yang benar adalah A atau skrotum, berfungsi sebagai pembungkus testis. Oke, semoga bisa dipahami ya kan? Lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom, spermatogonium, dan spermatozoa adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid, B. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat diploid, C. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat diploid, D. Spermatogonium bersifat haploid, dan spermatozoa bersifat haploid. Baik kan, soal ini masih berkaitan dengan sistem reproduksi pada pria atau laki-laki. Dan kali ini berkaitan dengan proses spermatogenesis, karena di soal ada istilah spermatogonium dan spermatozoa yang merupakan bagian penting dari proses spermatogenesis. Jadi sebagai patokan, kita gunakan gambar proses spermatogenesis sebagai berikut yang dapat kalian temukan gambarnya pada halaman 14. Oke, perhatikan kan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita terlebih dulu tahu tentang jumlah kromosom yang berkaitan dengan istilah diploid dan haploid. Tapi kalau kalian semisalnya sudah tahu, ya tidak ada salahnya untuk mengulang simakan penjelasan dengan sukses supaya lebih mantap lagi diingatan. Oke kan? Jadi kromosom berdasarkan sifatnya terbagi menjadi kromosom haploid dan diploid. Kromosom diploid atau simbolnya 2N ini adalah kromosom homolog yang berpasangan atau 2 kromosom dalam satu set. Sedangkan kromosom haploid simbolnya N saja adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Nah, kalian bisa perhatikan gambar bantuan berikut gen supaya tahu perbedaan antara diploid dan haploid. Jadi sebenarnya kalian sudah bisa bandingkan penjelasan tadi dengan gambar yang ada di sebelah tentang spermatogenesis ini kan. Karena pada gambar itu sudah jelas ada simbol 2N dan ada N pada setiap prosesnya. Berikut penjelasannya ya supaya lebih jelas. Nah, spermatogonium berasal dari pembelahan sel primordial. Sel ini mengalami pembelahan mitosis sehingga bersifat diploid atau 2N. Sedangkan spermatozoa merupakan diferensiasi dari spermatid. Kemudian spermatid mengalami pembelahan meiosis. Kedua, menghasilkan sel spermatozoa yang bersifat haploid atau N. Jadi kalian perhatikan saja istilah 2N dan N pada gambar. Oke kan, dengan demikian kromosom spermatogonium ini bersifat diploid dan kromosom spermatozoa ini bersifat haploid. Jadi opsi yang kita pilih adalah yang A. Berikut ini soal nomor 4. Ovarium adalah tempat terjadinya A. Fertilisasi, B. Implantasi, C. Pematangan ovum, atau D. Perkembangan bayi. Oke kan, setelah 3 soal sebelumnya kita berkaitan dengan sistem reproduksi laki-laki. Sekarang kita masuk pada soal yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita atau perempuan. Kali ini soalnya masih mudah kan, berhubungan dengan alat atau organ reproduksi wanita. Jadi untuk pembahasan dari soal ini dapat kalian temukan di halaman 16 untuk penjelasan singkatnya dan di halaman 17 untuk penjelasan panjangnya. Jadi langsung kita jawab sama-sama gen. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut di bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang ini dilepaskan oleh ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan proses ovulasi. Nah gen, jadi ovarium adalah tempat terjadinya
produksi sel telur atau ovum, dan tempat pematangan ovum sebelum dilepaskan pada proses ovulasi. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi C sebagai tempat pematangan ovum. Nah, kalau opsi A, fertilisasi, ini berkaitan dengan pertemuan antara sel gamet pria atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum. Nah, ini terjadi di saluran tuba falopi atau saluran telur setelah ovarium ya. Nah, kemudian untuk opsi B, ini implantasi. Ini merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Nah, untuk opsi D ini ya perkembangan bayi yang ada pada rahim. Oke kan, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan. B. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis. Atau D. Ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. Oke kan, untuk proses oogenesis ini dapat kalian temukan penjelasannya pada halaman 20-21. Jadi silakan baca-baca aja kalau kalian mau. Langsung kita jawab sama-sama gen, bahwa pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Kalian bisa lihat pada proses pembentukan sel telur atau oogenesis yang gambarnya ini dapat kalian temukan di halaman 21 gen. Kemudian menurut Pratiwi 2019, hasil akhir dari proses oogenesis yaitu menghasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degradasi dan 1 sel telur atau ovum yang nantinya siap dibuahi. Untuk opsi A, pernyataan yang benar adalah oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Kalian bisa temukan di halaman 20. Untuk opsi ini salah karena badan polar sebagian dihasilkan dari oosit primer yang kemudian membelah lagi menjadi badan polar. Dan untuk opsi D, ini bisa termasuk benar dan juga bisa termasuk salah gen. Karena sebenarnya proses atau fase pembentukan oosit primer ini telah dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Sehingga kita punya opsi yang dianggap benar, yaitu pilihan B. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Kalau kalian misalnya punya jawaban yang lebih tepat, silahkan tulis di kolom komentar ya gen, karena setiap guru dan setiap penilaian itu bisa saja berbeda. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 6 gen. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase A. Ootit, B. oogonium, C. oosit primer, atau D. oosit sekunder. Masih seputar oogenesis gen. Jadi langsung kita jawab saja dengan rujukan jawaban dari situs genius.net bahwa ketika bayi perempuan masih berupa janin, proses penggandaan atau mitoksis sudah terjadi. Nah, pada proses ini sel oogonium atau sel indung telur yang terbentuk untuk reproduksi melakukan pembelahan diri. 1 sel ini akan membelah menjadi 2 sel. 2 sel lalu membelah menjadi 4 sel. 4 sel itu kemudian membelah menjadi 8 sel dan begitu seterusnya sampai membentuk yang namanya oosit primer. Oosit primer ini memiliki 46 kromosom dan bersifat diploid atau berpasangan. Ketika lahir, seseorang bayi perempuan membawa sekitar 1 juta oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami masa istirahat sampai perempuan mencapai usia pubertas. Kalian juga bisa lihat gambar di sebelah ini yang ada di halaman 21 buku pegangan IPA kalian. Pada keterangan gambar disebut bahwa proses oogonium hingga oosit primer terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Sehingga tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase oosit primer. Dengan demikian pilihan jawaban yang kita bisa pilih adalah C. oosit primer. Masuk ke soal nomor 7. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. LH dan FSH, B. LH dan estrogen, C. FSH dan progesteron, D. Estrogen dan progesteron.
Bagian seperti biasa kalau kalian rajin baca buku IPA kalian, maka penjelasannya tentu dapat kalian temukan tepatnya di halaman 22 sampai 23. Di situ kalau kalian jeli pasti nemu jawabannya. Tapi karena kalian nonton video, ya sudah kita bahas sama-sama jawabannya. Kita jawab dulu bahwa hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah FSH dan progesteron. Loh, kan estrogen juga berperan dalam penebalan dinding rahim. Memang betul, tapi simak dulu penjelasan berikut gen. Hormon yang memicu berkembangnya folikel adalah FSH. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. FSH ini berperan dalam kematangan folikel atau sel telur dalam ovarium dan merangsang produksi hormon estrogen dan hormon progesteron pada wanita. Untuk penjelasan ini kalian dapat buka pada halaman 22 sampai 23. Kemudian hormon yang berkaitan dengan penebalan dinding endometrium adalah estrogen dan progesteron. Bersama dengan hormon estrogen, progesteron akan mengubah lendir leher rahim menjadi lebih kental dan menebal di awal masa kehamilan. Nah, hormon ini mempertahankan ketebalan dinding endometrium setelah terjadi ovulasi untuk mempersiapkan terjadinya fertilisasi. Penjelasan ini dapat kalian temukan di halaman 23. Jadi karena pilihannya di sini diminta berurutan, maka pilihan yang hanya bisa kita pilih yaitu ya FSH dan progesteron yang secara berurutan sebagai hormon yang memicu perkembangan folikel yaitu FSH tadi, dan hormon untuk penebalan dinding rahim yaitu progesteron. Maka kita pilihlah opsi C, FSH dan progesteron. Bisa dipahami ya gen? Jika sudah paham, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 8. Berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah A janin, B zigot, C embrio, atau D plasenta. Bagian jawaban dari soal ini dapat kalian temukan pada halaman 24 pada pembahasan mengenai fertilisasi dan kehamilan. Jadi langsung kita jawab saja bahwa fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur yang terjadi di tuba falopi atau saluran telur. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan atau fertilisasi terjadi, sel telur akan berubah menjadi zigot. Nah, zigot ini kemudian akan berkembang menjadi yang namanya embrio atau bakal janin dan akan menempel di dinding rahim atau istilahnya adalah proses implantasi dalam waktu sekitar 5-10 hari setelah pembuahan. Setelah terjadi implantasi, kantung ketuban dan plasenta yang menjadi sumber nutrisi janin akan terbentuk. Nah, plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan HCG yang bisa dideteksi melalui tes urin. Ini berdasarkan penjelasan dari situs RoboGuru. Dengan demikian, langsung terbentuk zigot setelah proses fertilisasi berlangsung, sehingga kita bisa pilih opsi B, yaitu zigot. Kita lanjut ke soal nomor 9. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, atau D. Menstruasi. Bagian untuk jawaban dari soal ini ada di halaman 22. Sebenarnya kalian sudah beberapa dengar juga istilah-istilah ini di penjelasan soal sebelumnya. Jadi sebenarnya langsung bisa di skip aja ya. Kalian tahu jawabannya kok sudah. Oke? Tapi kita jawab aja pembahasannya sama-sama supaya lebih paham. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim atau endometrium disebut sebagai peristiwa menstruasi. Peristiwa tersebut terjadi karena proses fertilisasi tidak terjadi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibawahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Dengan demikian, untuk pilihan yang benar adalah opsi D, yaitu menstruasi. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini kan. Perhatikan
ciri penyakit berikut ini. 1. Disebabkan oleh Treponema pallidum. 2. Biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. 3. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Sifilis, B. Gonore, C. HIV/AIDS, D. Herpes simplex genital. Bagian kali ini kita masuk ke soal yang berkaitan dengan penyakit pada sistem reproduksi manusia yang pembahasan lengkapnya dapat kalian temukan mulai halaman 35 sampai 38. Tapi ini kita hanya diminta untuk menemukan mana penyakit yang dimaksud dari ciri yang telah disebutkan sebanyak 3 poin tadi. Jadi perhatikan ya gen. Untuk soal-soal seperti ini sebenarnya cukup mudah trik dalam menjawabnya. Kita cukup perhatikan poin penyebab penyakitnya jika disebutkan. Kalau di soal ini disebutkan bahwa penyakit itu disebabkan oleh Treponema pallidum, termasuk kelompok bakteri. Sehingga tinggal kita cari aja Treponema pallidum ini menyebabkan penyakit apa. Yang jelas kan bukan HIV atau AIDS, karena penyebab AIDS kan adalah virus HIV. Nah berarti tinggal ada 3 opsi lagi. Tapi coba kita jawab seperti biasa. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Treponema pallidum adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang menginfeksi area genital, bibir, mulut atau anus pria dan wanita. Ini daerah sekitar kelamin ya kan. Nah, tahap awal sifilis biasanya menyebabkan serasa perih di suatu titik di kemaluan yang bengkak dan mengeluarkan getah. Bila tidak ditangani akan menyebabkan bercak dan bisul di tangan dan kaki. Jadi ini cukup sesuai ya gen dengan apa yang telah disebutkan pada poin ciri penyakit 1, 2, 3 pada soal. Sehingga ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit sifilis. Kita sekarang masuk ke soal esai gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe dulu ya gen, supaya gen sukses lebih semangat lagi jelasinnya. Soalnya ini sudah haus banget ya dari tadi ngomong. Oke, kita lanjut. Jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Begin, untuk penjelasan dari jawaban soal ini dapat kalian temukan di halaman 22 pada pembahasan mengenai siklus menstruasi. Kalian bisa jawab berdasarkan penjelasan dari sana gen. Atau kalau kalian ada rujukan lain yang sumbernya jelas di internet, kalian juga bisa ikutin. Jadi coba kita langsung jawab saja. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler sebelum telur dilepaskan, fase ovulasi pelepasan telur, dan fase luteal setelah sel telur dilepaskan. Berikut penjelasannya dari fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi tersebut gen. Pertama kita masuk pada fase folikuler, yaitu fase sebelum telur dilepaskan. Fase folikuler yang dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Berikut ini adalah hal-hal yang terjadi selama fase folikuler. FSH, hormon perangsang folikel, dan LH, hormon lutein, dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sel telur atau folikel. Hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel di dalam salah satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Nah, folikel dominan akan terus memproduksi estrogen. Lanjut pada fase ovulasi. Fase ovulasi biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi. Dengan periode menstruasi berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Nah, peristiwa di bawah ini terjadi di fase ovulasi, yaitu pertama, peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium.
Sel telur dilepaskan. Nah, ini proses ovulasi ya, dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba fallopi yang mirip dengan tangan. Kalau kalian lihat strukturnya itu mirip tangan. Nah, ini namanya fimbria. Nah, fimbria kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba fallopi atau saluran telur. Sel telur akan melewati tuba fallopi ya selama 2-3 hari setelah ovulasi. Nah, selama tahap ini terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Nah, masuk pada fase luteal gen. Fase luteal dimulai tepat setelah ovulasi dan melibatkan proses-proses di bawah ini. Pertama, setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Nah, corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau proses pembuahan terjadi, telur yang telah dibuahi akan melewati tuba fallopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, si wanita sudah dianggap hamil. Namun jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering, dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina dalam bentuk menstruasi atau haid. Oleh karena itu, dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus pun metrium bergabung untuk membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Ini penjelasan untuk proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan di dalamnya, gen. Kalian bisa ikutin penjelasan ini atau bisa mempersingkat jawabannya lagi. Semoga bisa dipahami ya, gen. Kita lanjut. Berikut adalah soal nomor 2. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi pada mamalia. Sebutkan salah satu fungsi uterus. Nah, gen, untuk jawaban dari soal ini dapat kalian temukan pada halaman 16 atau dapat juga kalian temukan pada halaman 18. Jadi langsung kita jawab aja, gen, bahwa uterus atau rahim merupakan organ reproduksi utama bagi wanita dan memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan perkembangbiakan manusia. Selain disebut rahim, uterus juga dikenal dengan istilah kantong peranakan, sebab berkaitan dengan fungsinya yaitu sebagai tempat janin tumbuh dan berkembang selama proses kehamilan atau sebelum siap untuk dikeluarkan melalui persalinan. Ini fungsinya ya, gen, untuk rahim atau uterus ini. Kita lanjut. Lanjut pada soal nomor 3. Bagaimanakah cara penularan HIV/AIDS? Jelaskan pula cara pencegahan agar tidak tertular HIV/AIDS. Bagian seperti biasa, kalau soal seperti ini sudah ada penjelasannya di buku. Kalian bisa temukan jawabannya di halaman 35 tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia, ya khususnya tentang penyakit HIV/AIDS ini. Jadi kalian bisa ikutin penjelasannya dari sana atau penjelasan jawabannya berikut ini yang gen sukses bawakan. Tapi sebelum masuk ke inti jawaban, yaitu mengenai cara penularan dan cara pencegahan agar tidak tertular HIV/AIDS, alangkah baiknya kita ketahui dulu sebenarnya HIV/AIDS ini apa sih? Karena banyak dari kita yang mungkin masih bingung, masih salah atau terbalik-balik dengan istilah HIV ini apa dan AIDS-nya ini apa. Jadi jangan dikira mereka ini keduanya nama penyakit ya, gen. Oke, langsung kita bahas saja supaya lebih paham. Jadi penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih kenal dengan istilah AIDS. Ya, kalian bisa baca sendiri kepanjangannya ya, gen. Soalnya agak ribet bacanya. Namun pada umumnya kebanyakan masih menyebut dengan istilah HIV/AIDS ya, karena penyakit ini sangat identik dengan HIV. Jadi jangan terbalik dulu ya, gen. Ingat aja kalau HIV itu jenis virusnya ada kata V di situ ya. Dan AIDS ini berkaitan dengan penyakitnya. Jadi perlu diketahui, gen, bahwa siapapun dapat tertular HIV/AIDS jika kontak dengan cara tertentu dengan orang yang terinfeksi virus HIV. Jadi penularan HIV atau AIDS dapat melalui beberapa kontak berikut. Pertama yaitu dari seks bebas. Ya, contohnya berganti-ganti pasangan. Kemudian kedua itu adalah saat transfusi darah, khususnya dari penderita HIV atau AIDS. Kemudian ketiga melalui penggunaan jarum suntik, jarum tindik,
jarum pembuat tato yang berganti dan tercemar virus HIV. Kemudian pada bayi itu bisa melalui plasenta yang ibunya penderita HIV/AIDS yang bisa menularkan ke bayinya. Nah, agar dapat menghentikan kasus penularan HIV/AIDS, maka bisa dilakukan dengan cara atau beberapa langkah pencegahan. Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan cara diantaranya yaitu pertama tentunya menghindari seks bebas dan setia hanya pada satu pasangan yang sah, yang halal yaitu istri atau suami. Kemudian kedua, menjaga kesterilan alat-alat medis seperti jarum suntik, kemudian jarum tindik, atau jarum tato ya yang hanya digunakan sekali ya, meskipun tato ini ya tidak dianjurkan, bahkan tindik pun tidak dianjurkan, bahkan dalam Islam pun dilarang ya. Kemudian ketiga yaitu mengecek darah yang akan ditransfusikan atau didonorkan harus benar-benar steril dari virus apapun. Jadi ini beberapa cara penularan dan beberapa cara pencegahan dari HIV/AIDS. Semoga bisa dipahami ya Gen. Kalau semisal mau ditambahkan ya silahkan. Kalau mau dikurangi juga ini sudah cukup kurang sih ya Gen. Caranya ada cuma 4-3 aja. Kalian bisa tambahkan ya, minimal penularannya 5, pencegahannya 5. Oke, silahkan cari di internet. Lebih banyak kok jawabannya. Kita lanjut ke soal 4. Lengkapilah skema proses spermatogenesis berikut ini. Bagian untuk jawaban dari soal ini kalian dapat temukan di halaman 14 pada pembahasan mengenai spermatogenesis. Gambarnya tampak seperti di samping ini dan memang mirip 100% Gen, karena gambar diambil dari halaman tersebut. Jadi kalian tinggal ikutin saja dan isi titik-titik yang kosong pada soal. Nah, bagaimana jika tidak boleh lihat gambar? Ya kalian mesti hafali skema tahapan dari spermatogenesis ini, karena biasanya dalam ujian juga soal ini seringkali muncul dengan isian titik kosong seperti pada soal gen. Jadi ya tidak ada salahnya jika kalian menghafal atau memahami tahapan dari spermatogenesis ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal esai terlahir gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Saat ovum mengalami pembuahan, zigot yang dihasilkan akan berkembang dan menempel pada dinding endometrium yang sudah menebal. Oleh karena itu, ketebalan endometrium harus dipertahankan selama kehamilan. Jelaskan mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Nah Gen, untuk penjelasan singkat dari soal ini dapat kalian temukan pada halaman 23. Tapi kalau menurut kalian kurang lengkap, ya kita coba bahas sama-sama penjelasan berikut ini Gen. Simak ya. Nah, terdapat 3 hormon yang saling berperan dalam mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium, yaitu ada hormon HCG, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Pertama ada hormon HCG. Nah, merupakan hormon yang berperan penting dalam kehamilan muda. Fungsi utama HCG ini adalah untuk mendukung korpus luteum pada akhir siklus menstruasi dan menyebabkan korpus luteum mensekresi progesteron dalam jumlah yang lebih besar yang berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan endometrium selama kehamilan. Kemudian ada estrogen. Di awal siklus, hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium membuat endometrium bertumbuh dan menebal. Tujuannya agar rahim siap menerima embrio atau bakal janin jika terjadi kehamilan. Ketiga, hormon progesteron. Nah, hormon ini disebut juga hormon kehamilan. Bersama dengan hormon estrogen, progesteron akan mengubah lendir leher rahim menjadi lebih kental dan menebal di awal masa kehamilan. Perhatikan Gen, turunnya kadar progesteron ketika hamil dapat menyebabkan keguguran. Nah, ini berarti pentingnya hormon progesteron ini ya saat kehamilan. Jadi ini untuk soal nomor 5 Gen. Jika kurang kalian bisa tambahkan, jika kelebihan ya tidak apa-apa, wajar ya. Kalian bisa kurangi juga sedikit, juga disingkat juga enggak apa-apa. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke Sobat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 1 IPA kelas 9 semester 1 ini. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.